Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afnur Rahmadayani dalam program Sancaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima. Baik sahabat KPU, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dari anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Insinyur Haji Samsudin, Ketua Divisi Program dan Data dan Informasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik sahabat KPU, kali ini kita akan berbincang tentang data pemilih. Dan sahabat KPU sendiri ketahui bahwa pada tanggal 14 Oktober tahun 2020, KPU Kabupaten Bima telah menetapkan DPT daftar pemilih tetap sebanyak 360.957 pemilih yang tersebar di 18 kecamatan dan 191 desa dengan sebaran TPS sebanyak 984. Baik sahabat KPU Kabupaten Bima, langsung saja kita menyapa anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Insinyur Haji Samsudin. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Haji? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik Haji, sejak dalam kesempatan ini saya ingin bertanya lebih dalam bagaimana daftar pemilih tetap. Apa itu daftar pemilih tetap Haji? Baik, sebagaimana ketetapan undang-undang maupun di KPU yang dikatakan daftar pemilih tetap adalah daftar pemilih yang diatur oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang telah memenuhi syarat. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang berhak untuk menjadi pemilih dalam pemilihan serentak tahun 2005 dilihat dari syarat umur minimal telah genap berumur 17 tahun pada hari H nanti. Yang kedua, apabila pemilih itu telah atau pernah kawin sebelum umur 17 tahun, tapi itu dibuktikan oleh surat keterangan nikah atau kawin dari instansi yang berwenang. Yang kedua, syaratnya itu yang utama itu tidak dicabut hak pilihnya. Itu syarat pokok. Tapi syarat-syarat lain ditentukan seperti kalau sudah meninggal dunia atau berubah status dari TNI sipil ke TNI itu syarat tambahan. Tapi syarat pokoknya itu dua. Jadi syarat umur dan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan. Tetapi itu syarat utama. Baik Haji. Kita ketahui kan sudah penetapan DPT Haji. Terus seandainya ada pemilih yang mungkin saja belum terdaftar di dalam DPT, ini bagaimana perlakuannya Haji? Kalau ketentuan undang-undang itu setiap warga negara yang mempunyai hak pilih harus dilayani. Hak konstitusional itu hak pilihnya itu. Kalau pemilih itu dalam prosesnya tidak terdaftar di dalam DPT, namun pada hari-harinya nanti diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih dengan menunjukkan identitas yaitu KTP elektronik. Dan proses itu dilakukan minimal 3 hari kalau di aturan itu. Tapi pada hari H diberikan kesempatan bagi pemilih itu untuk mendaftarkan diri dulu sebelum menggunakan hak pilihnya. Jadi ada identitas resminya itu KTP elektronik. Ya, baik Haji. Setelah penetapan DPT ini, kira-kira tahapan selanjutnya mengenai data pemilih ini masih berlangsung atau stop sampai DPT saja Haji? Kalau mekanismenya sudah berhenti pada saat kita menetapkan daftar pemilih tetap, tapi pengecekan lebih lanjut masih berlanjut karena sifat DPT itu kan dinamis. Bisa saja pemilih yang sudah ditetapkan di satu tempat, tapi karena ada hal-hal tertentu dia ingin menggunakan hak pilihnya tempat lain, dan itu kan ada mekanismenya, ada pindah memilih. Pindah memilih itu sendiri kan harus diproses lebih awal. Umpamanya si A terdaftar di TPS A di kelurahan A, tapi karena ada hal tertentu dia pindah, tapi dalam satu daerah pemilihan.
Umpamanya di desa B, kecamatan B, di TPS itu mereka harus proses terlebih dulu. Tidak otomatis dia pindah dulu tapi langsung menuju TPS yang diinginkan, tapi ada proses di awal supaya ada mekanisme resmi itu prosesnya. Baik Aji, kita ketahui di Kabupaten Bima ini masih cukup ada beberapa warga Bima ini yang belum memiliki KTP elektronik dan mereka pula ini belum masuk ke dalam DPT. Ini bagaimana perlakuannya Aji? Kalau saya lihat data teman-teman di KPU Kabupaten Bima, karena ada istilah status KTP itu ada yang sudah terekam, ada yang sudah rekam dan belum. Yang kelihatannya besar itu ada yang belum merekam sama sekali, ada 27.000 lebih. Status ini sudah masuk di DPT sebenarnya, cuma kelengkapan administrasinya belum sempurna, sehingga kebijakan secara nasional oleh Dirjen Kependudukan itu menginstruksikan kepada seluruh Dukcapil di Indonesia yang melaksanakan pemilihan serentak 2020 untuk kalau belum terekam atau tercetak KTP elektroniknya, maka ada kebijakan sesaat nanti untuk mengeluarkan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Dukcapil masing-masing, sehingga warga negara yang telah terdaftar di DPT itu tapi karena tidak ada bukti identitas yang meyakinkan, maka diperintahkan untuk melakukan itu. Dan informasi terakhir kemarin Dukcapil sudah mengeluarkan surat resmi itu untuk antisipasi tidak tercovernya Dukcapil untuk melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Itu jadi khusus di Bima yang sementara ini ada 27.000 itu, mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih sebulan ini Dukcapil mampu mentuntaskannya, sehingga keterangan yang diharapkan untuk pengganti itu ya tidak banyak dikeluarkan oleh Dukcapil. Jadi minimal ya 80-90% sudah terekam dan ada KTP-nya. Sisa ini ya diharapkan ada surat keterangan itu yang resmi dikeluarkan oleh Dukcapil. Itu harapannya. Baik ya, sahabat Sencaka KPU Kabupaten Bima. Jadi bagi seluruh warga Kabupaten Bima yang sudah memiliki hak pilih, yang masih status perekamannya masih kode S kalau di DPT itu, sahabat. Jadi kalau ada Dinas Dukcapil yang turun di kecamatan masing-masing, jangan tidak dihadiri acara tersebut karena itu sangat penting untuk melakukan update status perekaman KTP Anda. Baik Aji, untuk selanjutnya mungkin saya mau bertanya tentang pendapat Aji, seberapa pentingkah kita ini sebagai pemilih, harus sebagai pemilih kalau kita cukup umur Aji? Kita maklumi bahwa demokrasi itu dikatakan demokratis apabila partisipasi pemilih itu maksimal. Untuk membuktikan partisipasi pemilih, maka warga negara yang sudah memenuhi syarat itu oleh kita sebagai penyelenggara harus didaftar secara maksimal. Sebagaimana kita kata bahwa daftar pemilih dikatakan demokratis, itu ada 3 syarat pokok yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Yang pertama itu harus komprehensif, artinya tidak ada diskriminatif di situ tuh pada saat mendaftar pemilih. Siapapun orangnya, yang penting dia memenuhi syarat harus dipenuhi oleh teman-teman KPU secara komprehensif. Tidak membedakan suku A, suku B, orang A, orang B, tidak harus komprehensif. Tapi dia memenuhi syarat umurnya dan tidak dicabaki harus daftar. Itu yang pertama. Syarat kedua itu harus akurat. Akurat dalam arti bahwa daftar pemilih itu semua elemennya harus tepat. Tidak boleh tanggal lahirnya yang seharusnya tanggal 1 atau tanggal 2 tapi dicatat tidak punya data itu akurat. Yang ketiga itu mutakhir. Mutakhir dalam hal ini di keberadaan pemilih itu harus betul kondisi terkini. Kalau pemilih kemarin sudah tidak daftar tapi kondisinya mungkin sudah berubah status atau pindah atau meninggal, itu harus dicoret. Itu syarat utamanya. Baik. Oke, baik. Sahabat Sencaka KPU Kabupaten Bima, kembali sesaat lagi kita akan kembali dalam program Sencaka Demokrasi.